Baik, saya Walidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menjumpai kita dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas ya, atau tes akhir paket modul 1 ya. Ini kita kerjakan setelah kita menyelesaikan modul 1, mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Terakhir nanti kita akan mengerjakan tes akhir paket modul 1 pada program pendidikan guru penggerak. Baik sahabat sekalian, coba kita kerjakan ya tes akhir paket modul 1 ya. Di sini saya mencoba buka ya soal tes akhir paket modul 1 ya. Nah, ini soal pertama ya. Kita cek soal pertama. Nah, ini ya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda ya, beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten yang kemudian disebut sebagai sekolah-sekolah Bumi Putra. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan bagi orang-orang Bumi Putra untuk bersekolah lanjut. Dari pernyataan berikut, manakah yang menjadi tujuan pemerintahan Hindia Belanda ketika memberikan kesempatan bagi orang Bumi Putra untuk bersekolah lanjut? Nah, di sini jawaban saya adalah 1 dan 4 ya, yaitu mendidik orang Bumi Putra menjadi pegawai di perusahaan pemerintahan Hindia Belanda dan mempersiapkan orang-orang Bumi Putra untuk membantu di perusahaan milik pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ini hanya jawaban saya, sahabat sekalian. Bisa jadi salah ataupun benar ya. Jadi ini hanya jawaban saya ya. Baik, selanjutnya soal kedua ya dari tes akhir paket modul 1 ya. Kita lihat soalnya. Nah, ini ya. Tes akhir paket modul 1 soal nomor 2. Ini. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bila dikaitkan dengan pendidikan abad 21, manakah yang bukan arti dari frase menuntun segala kekuatan kodrat? Jadi yang ditanyakan yang bukan arti dari frase menuntun segala kekuatan kodrat. Nah, di sini ada kreativitas guru, kemudian komunikasi harmonis yang reflektif, kolaborasi guru dan siswa, kecakapan guru dan menjalankan peran utamanya sebagai pendidik, keterampilan guru yang inspiratif dalam pembelajaran. Ini jawabannya hampir mirip-mirip ya, tapi saya memilih D ya, sahabat sekalian. Kecakapan guru dalam menjalankan peran utamanya sebagai pendidik. Ini belum tentu benar ya, mungkin sahabat sekalian punya jawaban yang berbeda ya. Saya lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 3 sahabat sekalian ya. Nah, ini nomor 3. Nah, kita lihat soal nomor 3. Cek.
soal nomor 3 ini. Nah, ini soal nomor 3 buat sekalian. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan budi pekerti dapat dilatih dengan menggunakan permainan anak-anak seperti permainan congklak yang dapat melatih. Nah, di sini pilihan saya adalah olah pikir ya. Nah, ini permainan congklak ini kan untuk olah pikir ya, sahabat sekalian. Selanjutnya soal nomor 4. Nah, ini ya. Soal nomor 4. Nah, ini jadi Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa kecerdasan budi pekerti adalah dasar pembentukan jiwa manusia. Dari pernyataan berikut, manakah yang merupakan gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti? Ya, sahabat sekalian, di sini saya memilih 2 dan 3 ya. Budi pekerti diajarkan secara terus-menerus pada anak hingga ia mandiri. Kemudian 3, budi pekerti membantu menuntun anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Nah, itu jawaban saya, sahabat sekalian. Ini belum tentu benar ya, bisa dikoreksi kalau salah ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5. Nih, untuk sekalian ya. Dalam pendidikan di sekolah, karakter murid ditumbuhkan melalui, nah di sini ada pilihan. Sini jawaban saya adalah keteladanan orang dewasa, aturan dan sistem sekolah yang konsisten. Sobat sekalian ya. Nanti kita cek terakhir nilainya berapa. Selanjutnya soal nomor 6. Nah, ini. Perhatikan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 1 nomor 1 berikut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada pernyataan di atas, sinyal perumpamaan bahwa guru adalah petani atau tukang kebun terwakili dalam penggalan kalimat. Di sini saya memilih C ya, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, sahabat sekalian. Nah, jika memiliki jawaban yang berbeda, silahkan ya. Selanjutnya nomor 7. Soal nomor 7. Anda baru saja ditugaskan menjadi seorang kepala sekolah dasar di salah satu kabupaten dalam provinsi Anda. Anda sangat antusias dengan kesempatan ini. Lewat penyelidikan mandiri, Anda tahu bahwa Anda akan menghadapi beberapa tantangan di sekolah tersebut. Salah satu yang terlihat langsung adalah soal sampah.
Sampah di sekolah ini berceceran di mana-mana meskipun tong sampah telah tersedia dan menurut Anda jumlahnya sudah mencukupi serta lokasi penempatannya pun sudah cukup strategis. Kemudian Anda mengadakan rapat kerja pertama sebagai kepala sekolah. Anda memasukkan permasalahan sampah ini menjadi salah satu agenda. Anda menyiapkan pertanyaan-pertanyaan utama untuk membantu mengangkat permasalahan sampah ini. Pilihlah salah satu pertanyaan dari daftar di bawah ini yang menurut Anda paling tepat untuk disampaikan dalam rapat kerja, sehingga Anda mendapatkan lebih banyak hal yang konkret dalam menyelesaikan tantangan sampah ini. Nah, ini jawaban saya adalah, apa kekuatan sekolah ini yang dapat membantu dalam menjaga kebersihan? Nah, mungkin sahabat yang lain punya jawaban yang berbeda, silahkan ya. Selanjutnya soal nomor 8. Kita lihat soal nomor 8. Oh ya, soal nomor 8 ya. Saya dulu soal nomor 8. Nah, ini sahabat sekalian, soal nomor 8. Di balik kecanggihan otak manusia, ternyata ada bagian-bagian yang masih menyerupai otak reptil, otak mamalia, dan otak primata. Tiap bagian otak tersebut memiliki peran tersendiri. Pilih peran yang terkait dengan otak reptil (batang anak) dalam kegiatan otak manusia di bawah ini. Ini saya memilih D ya, terkait dengan emosi dan perasaan. Selanjutnya nomor 9. Baik, nomor 9. Anda adalah guru penggerak di salah satu SMP di sebuah kabupaten. Anda berniat membantu sekolah Anda meningkatkan pencapaian murid dalam jangka panjang. Anda menyusun rencana dalam sebuah urutan langkah perubahan. Anda mengetahui bahwa pencapaian murid tidak begitu saja meningkat dengan program pengayaan, les tambahan, atau latihan soal semata. Anda kemudian berencana untuk menerapkan inquiry apresiatif yang menyeluruh untuk mengetahui hal-hal di sekolah yang dapat mendukung terwujudnya murid merdeka. Berdasarkan kasus tersebut, pilihlah salah satu pertanyaan di bawah ini yang harus Anda ketahui lebih dahulu sebelum beranjak ke langkah berikutnya dalam rencana perubahan yang Anda susun. Nah, di sini jawaban saya adalah, apa saja kekuatan sekolah saat ini yang dapat membantu meningkatkan pencapaian murid? Nah, karena ini berbasis inquiry apresiatif, saya kira jawabannya lah B. Selanjutnya adalah soal nomor 10. Sekalian, Anda adalah guru yang baru saja dimutasi ke sebuah SD kecil di kabupaten lain. Nah, sekolah baru Anda ini bersih dan asri karena tanaman dan tumbuhan yang cukup banyak dan rindang. Anda tertarik untuk menanyakan rahasianya ke kepala sekolah. Setelah mendapatkan waktu berbincang bersama kepala sekolah, Anda mengetahui bahwa kepala sekolah datang setiap pagi sebelum guru-guru dan murid-murid tiba untuk menyapu rontokan dedaunan di seluruh halaman dan koridor sekolah. Beliau ingin semua guru dapat meneladani kebiasaan ini. Suatu saat pernah beliau datang terlambat ke sekolah dan melihat di halaman dan koridor masih berserakan dengan dedaunan yang rontok. Beliau merasa frustasi melihat hal tersebut. Pilihlah satu pernyataan di bawah ini yang cocok, positif, dan relevan sebagai saran yang dapat Anda berikan kepada kepala sekolah untuk dilakukan pertama kali ya. Saya jawabannya adalah B ya, rapat kerja dengan guru untuk memastikan kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Sahabat sekalian mungkin punya jawaban yang lain, silahkan. Nomor 11.
Kita lanjut nomor 11. Baik, nomor 11 lewat. Kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11. Sebentar. Lanjut ke nomor 11. Baik, nomor 11. Pada pendekatan inquiry apresiatif, IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya IA dimulai dengan, jawaban saya adalah C ya, menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Selanjutnya soal nomor 12. Umpan balik adalah salah satu hal yang paling kuat pengaruhnya dalam pencapaian dan pembelajaran. Dari pernyataan-pernyataan berikut ini, yang termasuk salah satu indikator umpan balik yang efektif adalah, itu jawaban saya adalah C, meningkatkan upaya dan penggunaan strategi yang efektif, sesuaikan target pencapaian, memberikan pendampingan hingga tujuan tercapai. Ini jawaban saya, sahabat sekalian. Selanjutnya soal nomor 13. Cek nomor soal 13. Ini jika kurang menguasai pelajaran matematika, namun perlu menaikkan angka matematikanya agar dapat mencapai nilai KKM. Oleh karena khawatir nilainya kurang baik, dia ditegur oleh Ibu Ati, guru matematika, dan ibundanya. Hari mengambil keputusan untuk menyontek dan menyiapkan contekan yang diperlukan. Namun contekannya diketahui oleh Ibu Ati, dan Hari pun dikenakan sanksi dan dimarahi ibundanya. Pada saat itu, Hari mencoba memperbaiki diri dan berupaya mencari jalan lain agar dapat menaikkan nilai matematikanya. Ia pun menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berusaha belajar matematika dan proaktif bertanya bila tidak paham. Hari pun menyadari bahwa ia ingin menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pembelajarannya dan hanya ia sendiri yang dapat menentukan kesuksesannya. Kasus Hari menunjukkan pemahaman seperti apa dalam teori kontrol dan motivasi perilaku mana yang dijalankan oleh Hari. Jawaban saya, sahabat sekalian, baik, jawaban adalah dulu. Nah, ini jawaban saya di sini adalah D ya, bahwa kita bisa mengontrol orang lain ya. Motivasi 1, 2, dan 3 ya. Menghindari ketidaknyamanan, kemudian menjadi orang yang bertanggung jawab. Baik, soal selanjutnya.
soal 14 ya. Dari beberapa isi kesempatan kelas berikut, manakah yang paling menggambarkan keyakinan kelas yang berpihak pada murid? Nah, di sini jawaban saya adalah B ya. 1. Senantiasa menyadari diri baik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu jawaban saya, sahabat sekalian. Barangkali ada jawaban yang berbeda, silahkan. Kita lanjut soal 15. Hendra, seorang anak kelas 2, berulang kali membuat temannya Lina menangis ya. Ketika ditanya gurunya, ia memberikan 2 alasan. Saya senang banget lihat Lina nangis, habis lucu kalau nangis, terus aku bosan di kelas. Menurut Anda, secara berurutan kebutuhan-kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Hendra jika jawabannya demikian? Jawaban saya adalah kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya pertanyaan nomor 16. Lanjut soal nomor 16. Nah, ini sahabat sekalian, Dino dan Budi adalah murid 8 SMP Teladan. Budi menonjok wajah Dino pada saat jam istirahat. Setelah luka, Dino diobati di ruang UKS. Bapak guru piket membawa mereka bertemu kepala sekolah, Ibu Rina, di ruangannya. Setelah mereka duduk di kursi di ruang kepala sekolah, Ibu Rina berkata, "Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian dan berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Berbuat salah adalah hal yang wajar, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Posisi kontrol dan tahap segitiga restitusi mana yang sedang dilakukan oleh Ibu Rina?" Dan saya di sini adalah manajer dan menstabilkan identitas. Selanjutnya pertanyaan nomor 17. Nah, di sini di pertanyaan nomor 17 ini kita disuruh memilih istilah yang tepat untuk definisi berikut ya, yang ada di sisi sebelah kiri, kemudian pilihannya berada di sisi sebelah kanan. Nah, ini merupakan soal yang terakhir ya, soal 17. Jadi ada 17 soal dari tes akhir paket modul 1, sahabat sekalian. Sini kita lihat jawabannya, sahabat sekalian ya. Nah, sini. Nah, jika sudah, kita klik finish item ya. Nah, sini kita lihat nilainya. Nah, nanti akan keluar nilainya, sahabat sekalian. Kita tunggu. Klik submit all and finish ya. Kalau sudah yakin kita akhiri tesnya, nah, kita klik submit. Nah, klik kemudian submit all and finish ya. Nah, jadi ini tidak semua betul jawaban ini ya, sehingga butuh koreksi dari sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sini kita lihat nilainya adalah 70 ya. 70 dari 100, sahabat sekalian ya. Sehingga ini masih perlu dikoreksi dari jawaban-jawaban tadi yang sudah saya sampaikan. Baik sahabat sekalian, semoga ini bermanfaat ya, bisa menjadi bahan diskusi kita ya. Silakan jika ingin mengkoreksi jawaban saya bisa dituliskan di kolom komentar ya, sehingga kita bisa berdiskusi bersama mana jawaban yang benar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.